Nah, saudara itu tadi tajuk rencana harian Kompas dan kini saatnya kita lihat informasi apa saja yang disajikan di harian Kompas edisi Sabtu hari ini 16 September 2023. Di halaman muka kita sudah langsung disuguhkan dengan sebuah judul besar yang informasinya masih ada kaitannya terkait dengan relokasi masyarakat di Pulau Rempang yang tentu saja ini menjadi perbincangan di masyarakat akhir-akhir ini karena mengundang pro dan kontra. Harian Kompas memberi judul besar pemerintah diminta utamakan masyarakat. NU dan Muhammadiyah mengingatkan pemerintah untuk menomorsatukan masyarakat dalam persoalan yang terjadi di Pulau Rempang. Pulau Rempang, pemerintah tak hanya perlu memperbaiki komunikasi dengan mengutamakan musyawarah dan menghindari pendekatan koersif guna menyelesaikan sengketa yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pemerintah juga didorong untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memastikan pemenuhan hak, pemberian afirmasi, serta fasilitasi untuk kelompok lemah. Dorongan itu disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah. Dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini berpandangan pembangunan semestinya dilakukan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan di halaman muka ini juga dihadirkan sebuah grafis yang berisikan poin sikap Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah terkait dengan kasus yang terjadi di Pulau Rempang. Muhammadiyah meminta Presiden dan Menko Bidang Perekonomian untuk mengevaluasi proyek Rempang Eco City serta mendesak kepolisian negara membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan. Selain itu, Muhammadiyah juga mendesak pemerintah segera menjamin dan memuliakan hak-hak asasi masyarakat Pulau Rempang untuk hidup dan tinggal di tanah yang selama ini mereka tempati. Sementara itu, Nahdlatul Ulama meminta pemerintah agar mengutamakan musyawarah dan menghindari pendekatan koersif. PBNU juga mendorong pemerintah memperbaiki pola-pola komunikasi dan memastikan kelompok yang lemah dipenuhi hak-hak serta diberikan afirmasi dan fasilitasi. Kita bergeser ke informasi lainnya, masih di halaman muka. Di bagian bawah halaman muka ada informasi yang disajikan terkait dengan strategi pemilu 2024. PKS mendukung Muhaimin, Demokrat memberi sinyal. Setelah melalui musyawarah Majelis Syuro, Partai Keadilan Sejahtera akhirnya resmi memutuskan mendukung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden untuk berpasangan dengan bakal calon presiden Anies Baswedan. PKS sebelumnya telah mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Kita ketahui bersama bagaimana Demokrat resmi menyatakan mundur dari koalisi antara PKS dan juga PKB yang telah resmi mengusung begitu ya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Nah, yang saat ini kita tunggu-tunggu adalah kemana arah Demokrat akan bergabung begitu, apakah menuju koalisi partai politik yang mendukung Prabowo Subianto atau mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon atau bakal calon presiden di 2024, patut kita tunggu informasi selanjutnya. Nah, masih di halaman muka masih ada juga informasi dari dunia olahraga. Piala Dunia U17 Garuda Muda berpeluang menciptakan sejarah. Tim Indonesia U17 akan menghadapi Ekuador, Maroko, dan Panama di grup A Piala Dunia U17 2023. Tanpa bertemu tim besar dalam persaingan sepak bola dunia atau ex juara Piala Dunia U17, peluang Indonesia untuk mencetak sejarah menembus babak 16 besar cukup terbuka. Kita ketahui memang ada beberapa hal yang menjadi poin penting untuk Indonesia bisa mencetak sejarah begitu ya, menembus babak 16 besar itu yang ditargetkan oleh PSSI di tim junior usia 17 dari Timnas Indonesia. Selain karena ada beberapa
tim yang masuk atau tergabung dalam zona neraka begitu ya, grup neraka, sementara Indonesia masih tergabung dengan zona atau grup yang timnya masih tergolong tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan tim-tim lain. Tapi ada juga faktor lainnya, yaitu Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, di mana ada beberapa stadion yang direncanakan akan menjadi venue untuk Piala Dunia U17 ini, diantaranya adalah Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, kemudian ada juga Stadion Manan Solo, kemudian Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung, dan juga Jakarta International Stadium tentunya. Nah, kita lihat informasi lainnya di halaman 15. Ada informasi dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang berkunjung ke Cina untuk memacu sektor perdagangan. Membawa misi penguatan kerjasama perdagangan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkunjung ke Provinsi Fujian di Tiongkok. Investasi dan hubungan antar warga juga disasar. Berkunjung ke Provinsi Fujian di Cina, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Provinsi Fujian, Su Zuyi. Pertemuan itu antara lain untuk meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Ya saudara, itu tadi sejumlah informasi yang dihadirkan atau disajikan di Harian Kompas edisi hari ini, tentunya untuk membersamai Anda, untuk menemani Anda di akhir pekan ini. Dan informasi tadi tentunya dan juga informasi lainnya dapat Anda simak di Harian Kompas edisi hari ini, Sabtu 16 September 2023, dan juga Anda juga dapat membacanya melalui kompas.id.